Jadi Bapak sekalian, di tempat Bapak Ibu bikin dong terobosan-terobosan yang membuat kota ini kita terasa maju. Jangan yang gitu-gitu aja. Sekarang saya sampaikan semua rancangan, desain, kata-kata itu bisa membuat perubahan Bapak Ibu. Jangan pernah remehkan kata-katanya. Kalau kata-kata dianggap nggak penting, jangan baca kitab suci Bapak Ibu. Isinya kata-kata, kitab suci, koran, semua kata-kata. Kata-kata itu penting, dan kata-kata itu bisa mengubah. Bisa mengubah. Bapak pasti pernah dengar orang buta di pinggir jalan, dia pasang tulisan, I'm blind, saya buta, minta sumbangan, nggak ada yang nyumbang. Ya ada satu dua. Terus ada satu anak yang mengubah tulisannya, langitnya indah, udaranya cerah, sayang saya tak bisa lihat. Mendadak yang nyumbang banyak. Kata-kata bukan? Kata-kata itu penting. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kata-kata semua? Ya kan. Hari kedua, Heru kumpulkan seluruh lurah se-Jakarta. Ditulis oleh Erika E. Bener. 5 tahun, waktu yang cukup lama bagi wali kota, camat, dan lurah se-Jakarta bekerja santai karena punya atasan yang nggak tahu bagaimana cara mengarahkan bawahan untuk bekerja membangun dan mendandani wilayahnya masing-masing agar tampak lebih teratur, bersih, dan tertata. Di masa Anies Baswedan, para wali kota, camat, dan lurah pernah dikumpulkan di balai kota pada tahun 2019. Sekitar 44 camat dan 267 lurah yang hadir. Di acara itu, Anies hanya ingin memastikan bahwa mulai dari dirinya hingga lurah memiliki persepsi yang sama dalam bekerja. Bekerja dengan arah yang sama, dengan pendekatan yang selaras, sehingga sebagai institusi Pemprov DKI seragam, tidak ada yang berjalan sendiri, jalannya satu visi dengan gubernur. Bapak Ibu semua saya hormati, kenapa kita melakukan visioning? Kita ingin sama-sama memiliki arah yang sama, tujuan yang sama. Selain itu, Anies mengatakan ke para lurah dan camat akan diberikan pelatihan di berbagai tempat. Pelatihan yang akan diberikan yaitu kepemimpinan, kemampuan melakukan mediasi dan negosiasi, penumbuhan soliditas, nilai, dan integritas. Bingung nggak tuh? Wali kota, camat, dan lurah se-Jakarta dikasih training dan pelatihan mengenai kemampuan melakukan mediasi dan negosiasi. Memangnya mereka dipersiapkan untuk apa? Dan lucunya, pertemuan Anies dengan wali kota, camat, dan lurah se-Jakarta diadakan secara tertutup. Anies memang menyampaikan pada media bahwa dirinya memberikan paparan arahannya pada semua wali kota, camat, dan lurah itu. Tapi apa detail dari paparannya? Sepertinya bersifat rahasia. Mungkin takut dihujat oleh 42% warga Jakarta dan netizen se-Indonesia kalau arahannya justru tak mengarah ke arah yang mampu meningkatkan pembangunan fisik di masing-masing wilayah di kota yang menjanjikan maju kotanya, bahagia warganya. Lain dengan pejabat gubernur yang baru, di hari keduanya Heru mengumpulkan wali kota, camat, dan lurah se-Jakarta di ruang Teater Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa 18 Oktober 2022. Pada wali kota, camat, dan lurah se-Jakarta itu, Heru meminta mereka untuk memotret lokasi di wilayah administrasi masing-masing yang masih tergolong kotor. Dalam waktu 3 bulan, setiap wilayah yang kotor tadi harus sudah dibersihkan. Dan pertemuan Heru dengan para lurah ini bersifat terbuka. Di foto lokasi yang kotor,
3 bulan lagi kita ketemu. Itu sudah bersih dan lain-lain, tutur Heru. Saya hari ini tidak begitu. Para lurah cari titik yang hari ini kurang bersih, agak kotor, gitu. Kalau kotor nanti malah agak kotor, lingkungannya tidak hijau misalnya, kriterianya terserah Bapak. Bapak pulang dari sini, foto lokasinya di mana, yang tadi kan, oh ini kurang bersih, dan seterusnya. 3 bulan lagi kita ketemu, itu lokasi sudah bersih, rapi, dan lain-lain. Heru juga menegaskan, jika menemui kesulitan, para lurah diminta untuk meminta bantuan kepada camat hingga wali kotanya. Saya berharap Heru akan menghidupkan pasukan berwarna lagi seperti di masa Ahok. Dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang sama seperti yang diberikan pada mereka dulu oleh Ahok. Simple, hanya diminta untuk membersihkan wilayahnya yang kotor. Tapi arahan membersihkan wilayah yang kotor ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Selain lingkungan menjadi lebih nyaman, juga mampu memberikan dampak positif pada mental warga untuk menjadi lebih disiplin dalam bermasyarakat. Jika wilayah-wilayah bersih, hatinya pun ikut bersih. Sebagaimana sunatullah bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari arahan pertama Heru yang meminta kota Jakarta dibersihkan itu sudah menjadi tanda bahwa seorang Heru tahu harus memulai pekerjaan membangun kota dari sisi mana. Warga Jakarta mana yang berani mengeluh atas ajakan pejabat gubernur untuk hidup bersih dan sehat? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Orang-orang saya selalu garis bawahi, teman-teman di Asuhan Muda juga sering dengar. Saya sering garis bawahi, jangan bekerja mekanis. Jangan kerja mekanistik. Jangan kerja yang monoton, rutinitas. Kalau monoton, rutinitas bisa diganti dengan mudah, Bapak Ibu. Diganti teknologi bisa, diganti orang lain pun nggak kerasa. Karena mekanistis, rutinitas. Tapi orang yang penuh inovasi sulit digantikan. Jadi Bapak Ibu, saya minta lakukan itu. Lalu kehidupan, suasana kotanya harus aktif, nyaman, aman. Kata ini penting sekali. Lestari kita sudah tahu, dan bersatu. Bersatu itu artinya masyarakatnya merasa sebagai sebuah kesatuan.